Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di PJJ kelas 6 hari ketiga. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan di masa pandemi ini dan kita semoga selalu terhindar dari berbagai macam penyakit agar kita selalu bisa beraktivitas dengan baik. Oke? Selamat datang di hari ketiga PJJ kelas 6. Lalu ada beberapa hal yang seperti biasa kita lakukan. Yang pertama, silakan siapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat kegiatan atau mencatat video yang hari ini kita pelajari. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa besar oleh kalian. Oke, baiklah. Kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Kita belajar tentang PLH, ekosistem ya. Apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara manusia atau antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya. Jadi ada timbal baliknya antara makhluk hidup dan lingkungan. Misalkan makhluk hidup itu berinteraksi dengan air, bisa dikatakan sebagai minum. Itu adalah contoh interaksi ya makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke. Atau misalkan suatu kehidupan yang ada di sawah. Misalkan di sawah itu terdiri dari makhluk hidup dan lingkungan kan. Makhluk hidupnya misalkan di sawah ada ikan-ikan kecil, lingkungannya di sawah tersebut ada air, tanah, dan tumbuhan. Itu ya, itu adalah contoh interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Oke? Nah, ekosistem ini tersusun oleh dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Ya, jadi yang ada makhluk yang terdiri dari makhluk hidup itu adalah komponen biotik. Biotik adalah unsur hidup ya yang ada di komponen tersebut. Lalu ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang berupa makhluk atau benda mati. Ya, benda mati. Jadi unsur mati itulah yang disebut dengan abiotik. Nah, sekarang kamu harus bisa membedakan yang mana biotik, yang mana abiotik. Oke. Nah, sekarang Bapak akan contohkan yang mana itu komponen biotik atau unsur biotik dan yang mana itu unsur abiotik. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa komponen biotik adalah makhluk hidup. Makhluk hidup. Makhluk hidup ini bisa terdiri dari tumbuhan dan hewan. Misalkan tumbuhan contohnya padi atau bayam, bunga, pohon, dan sebagainya. Itu ya tumbuhan. Kalau hewan ya bisa ayam, ikan, lalu sapi, semut, dan sebagainya. Itu adalah komponen biotik ya. Nah, selain komponen biotik, tadi kita juga bahas ada yang namanya komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari sebentar. Nah, dari mohon maaf. Nah, tadi ya
Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari unsur tak hidup, atau mati. Ini bisa terdiri dari misalkan cahaya, bisa air, bisa tanah, bisa batu, angin, dan sebagainya. Itu adalah komponen abiotik. Nah, itu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh komponen abiotik dan itu adalah pembelajaran hari ini tentang ekosistem. Meski sedikit, semoga bisa bermanfaat tapi ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa dicatat dengan baik. Jangan lupa subscribe dan like. Oke. Bapak mengingatkan sekali lagi ya, untuk PLH ini kan berhubungan dengan lingkungan. Jadi kalian semoga sebagai anak yang baik, silakan jaga lingkunganmu ya. Karena kan kita sekarang sedang masa pandemi, ini harus benar-benar sehat, bersih. Jadi selain kamu bersih, juga lingkunganmu harus bersih. Jangan lupa kamu sebagai anak yang baik, misalkan lakukanlah hal dari yang terkecil untuk menjaga lingkungan. Dari mulai buang sampah di tempatnya, lalu jangan lupa juga kamu harus rajin membersihkan rumahmu dengan cara sapu, dengan cara pel. Kamu ya yang harus membersihkan ya, membantu orang tua agar orang tua lebih ringan di dalam pekerjaannya. Ya seperti itu. Jadi jagalah kesehatan lingkungan, jagalah kesehatan rumahmu, jagalah kebersihan agar selalu sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.